Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Di sini seperti tempat ya? Ya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Ya, berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Di sini Bapak membuat kesepakatannya. HP digunakan pada saat belajar. Jika HP digunakan hal lain dan selain belajar, maka Bapak akan merampas HP tersebut dan mengembalikannya akhir pembelajaran nanti. Baik, Bisa disepakati? Bisa. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mempunyai ice breaking. Nah, ice breakingnya sistematikanya seperti ini. Ketika Bapak mengucapkan selamat pagi, maka kalian tepuk tangan sekali. Ketika Bapak mengucapkan selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Ketika Bapak mengucapkan selamat malam, maka kalian tepuk tangan setengah. Tepuk tangan setengah, jadi tidak ada suara. Nah, siapa yang tidak fokus, nanti Bapak memberikan sanksi berupa merangkum pembelajaran pada kali ini, kemudian dikumpulkan di pekan yang akan datang. Jadi, Baik, Pak. bisa minta tolong Bapak untuk kalian berdiri. Baik, Bapak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, terlihat dari kalian sudah fokus semua, bisa Iya, Pak. duduk kembali dan kita semua. Jadi pembelajaran pada pertemuan kali ini sangat bermanfaat bagi kalian untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan dengan memahami dampak pencemaran udara dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Bapak ada sedikit cerita. Bapak masih ingat betul ketika seusia kalian, ketika Bapak berlibur di rumah nenek, tepatnya di sebuah desa kecil di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, di sekitar rumah nenek terdapat sawah dan halaman yang luas, serta di belakang rumah nenek itu terdapat sungai. Nah, Bapak itu di sana itu sangat senang karena udaranya sejuk dan segar. Berbeda dengan di sekitar sekolah kita yang udaranya panas, banyak polusi kendaraan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, di sini Bapak punya gambar. Bisa kalian amati gambar apa? Banyak polusi. Banyak polusi. Banyak sinar gedung, Pak. Banyak gedung. Terus apa lagi? Banyak kabel Bisa, asap. banyak kabel asap. Udaranya kotor, tidak segi. Ya, udaranya kotor. Nyaman. Nah, berdasarkan yang Bapak ceritakan tadi dan gambar yang Bapak tampilkan, kalian bisa menyimpulkan nggak apa itu pencemaran lingkungan? Saya Bapak. Waalaikumsalam. Berdasarkan yang Bapak ceritakan tadi dan gambar yang Bapak tampilkan, menurut kalian apakah perubahan lingkungan itu ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bapak. Silahkan, Kori. Jadi menurut saya perubahan lingkungan itu ya perubahan yang disertai dampak pada lingkungan sumbernya yang dari asap kendaraan dan sumber itu, Pak. Ya, benar yang dikatakan
Ori tadi, perubahan pencemaran lingkungan adalah masalah serius yang terjadi ketika zat, energi, atau unsur lain masuk ke dalam lingkungan dan merusak kualitas fungsi serta membahayakan kehidupan makhluk hidup. Nah, sumber pencemaran itu meliputi polusi udara akibat asap kendaraan dan pabrik, pencemaran air dari limbah industri dan perumahan rumah. Nah, pencemaran tanah akibat sampah dan bahan kimia. Nah, dampak dari pencemaran ini meliputi masalah kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim global. Nah, untuk agar kalian mengetahui lebih lanjut, silakan scan barcode berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu perubahan lingkungan dan apa itu pencemaran lingkungan. Siap, Pak. Silakan scan. Ya, Pak. Video ya Bapak ya? Ya, silakan kalian amati. Ya, Pak. Mulai masih Pak, putar-putar. Ya, sabar ya. Baik. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah Bapak. Berikutnya, saya harap pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati pencemaran udara di Semarang. Kemudian, saya berharap pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun yang saya nilai dari kalian pada pertemuan kali ini meliputi penilaian sikap, penilaian pemahaman tentang materi, penilaian presentasi, dan keterampilan dan diskusi. Siap Bapak. Baiklah, Pak. Nah, jadi di sini Bapak membagi kalian jadi dua kelompok. Kelompok pertama, Farah, Virgi, Tasya, Olivia, dan Riva. Kemudian kelompok kedua ada Lasya, Vanes, Kori, dan Raja. Siap Silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Baik Bapak. Ini sudah sesuai sama kelompok Pak. Nah, setelah kalian duduk bersama kelompoknya, silakan kalian scan barcode berikut. Nah, barcode ini berisi tentang video. Silakan kalian simak video berikut.
Pak, Sudah? izin mau ke kamar mandi. Ya, silakan. Silakan. Izin ke kamar mandi bentar ya. Sudah? Sudah. Nah, kan kalian sudah melihat video tersebut. Nah, melalui video yang Bapak berikan tadi, silakan kalian identifikasikan pencemaran lingkungan dan penyebab-pencemaran udara di Semarang. Nah, untuk kalian mengidentifikasinya, kalian scan RKPD berikut. Silakan bisa scan. Baik, Pak. Baik, Pak. Silahkan kalian kerjakan LKPD. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya itu berisi rumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan. Di sini ada yang sudah tahu hipotesis itu apa? Jawaban sementara. Kalian mencari rumusan masalah sebanyak-banyaknya, tapi yang digunakan hanya satu. Jadi kalian pertimbangkan lagi dengan kelompok kalian. Harus disepakati. Jadi satu kelompok Minimal berapa, Pak? Sebanyak-banyaknya tadi sampai. minimal satu. Jadi tapi kalian mempertimbangkan lagi dengan kelompok kalian seperti itu. Baik, Pak. Pak, Mengerjakan KPD saya beri waktu 15 menit. Baik, Bapak. Jadi Mau bertanya, ini yang mengisi perwakilan apa pengambilan siapa dengan? semua anggota kelompoknya. Baik, Pak. Baik, Bapak. Silakan bisa dikerjakan. Sudah? Sudah. Jadi sebelum kalian presentasi, Bapak ada game untuk kalian yang dinamakan snowball. Jadi sistematikanya seperti ini. Ketika Bapak lempar bola, kalian harus menangkapnya dan maju ke depan untuk merumuskan masalah. Kemudian saya lempar lagi bolanya, kemudian kalian salah satu di antara kalian akan menangkap dan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, bisa dipahami?
Bukan dua. Enggak. Wow. Kan. Bukan suara mau. Bapak mulai snowboard. Ini lipat ya. Lipat. Dengan dekatan saya juga. Lipat tuh ambil. Nah, sekarang waktunya kalian presentasi. Jadi Bapak ada games namanya snowball. Jadi sistematikanya seperti ini. Ketika Bapak melemparkan bola, kalian akan salah satu di antara kalian akan menangkapnya. Kemudian kalian bisa maju menuliskan rumusan masalahnya. Kemudian Bapak melempar lagi. Kemudian salah satu di antara kalian menangkapnya. Kemudian kalian maju untuk presentasi perwakilan kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, langsung saja kita mulai ya. Siap? Siap. Siapa namanya? Silakan maju ke depan. Keluar dari kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Tulis rumusan masalah yang kelompok kalian dapat. Oke, langsung kita mulai lagi ya. Siap? Ditarik. Oke, sudah siap? Siap. Siapa namanya? Silakan tulis rumusan masalah yang kamu kalian dapatkan. Silakan untuk kembali. Terima kasih kembali. Oke, di sini rumusan masalah dari kelompok 1, apa saja dampak pencemaran udara di Semarang terhadap kesehatan manusia. Kemudian yang rumusan masalah yang kelompok 2 temukan, bagaimana pengaruh pencemaran udara di Semarang terhadap kualitas hidup penduduk. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan melempar bola ini kembali. Silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hipotesis untuk rumusan masalah yang kalian buat tadi. Baik, Bapak. Oke, Bapak lempar lagi, sudah siap? Siap. Udah ditangkap. Siapa namanya? Silakan membacakan hipotesis. Baik, di sini saya dari kelompok 2 yang akan membacakan hipotesis yang kami dapat.
yaitu pencemaran udara di Semarang menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti ispa, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Berdasarkan video dan artikel yang telah kita amati, beberapa penyebab pencemaran udara di Semarang di antara lain yaitu emisi kendaraan bermotor, industri pabrik, pembakaran sampah, dan debu asap dari pembangunan konstruksi. Dampak dari pencemaran udara di Semarang yaitu kesehatan manusia yang berdampak yaitu ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan atas, penyakit jantung dan paru-paru, kanker, alergi, dan iritasi kulit. Dampak untuk lingkungan yaitu hujan asam, penurunan kualitas air tanah, dan efek rumah kaca. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali dari aku berbeda. Oke, yang selanjutnya untuk maju ke depan membacakan hipotesis, analisis data, pengolahan data, dan kesimpulan dari kelompok 1. Sudah siap? Sudah. Nah, kelompok 2 Kelompok 2, Pak. Tadi kelompok 1. Oh, tadi kelompok 1, sekarang kelompok 2. Ya. Sudah siap? Bisa berlempar? Bisa. Sudah siap? Sudah. Siapa namanya? Sania. Silakan di depan. Baik, jadi kondisi yang telah kami temukan yaitu pencemaran udara di Semarang itu menurunkan kualitas hidup penduduk baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan lingkungan. Nah, pengumpulan data yang sudah kami temukan yaitu sumber pencemaran udara di Semarang itu terdiri dari 4, yaitu dari bermotor terutama yang menggunakan bahan bakar fosil, industri dan pabrik yang menghasilkan emisi gas buang, pembakaran sampah yang tidak terkendali, dan aktivitas konstruksi dan pembangunan. Di mana dampak terhadap kualitas hidup itu meliputi gangguan kesehatan seperti ISPA, penyakit kardiovaskular, dan kanker, penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan, kerugian ekonomi akibat daya pengobatan dan penurunan produktivitas, gangguan aktivitas sehari-hari akibat visibilitas yang buruk dan udara yang tidak sehat. Terus upaya untuk mengurangi pencemaran udara itu dapat dilakukan dengan cara peningkatan penggunaan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan, terus penerapan teknologi ramah lingkungan di industri, pengolahan sampah yang baik dan benar, serta tanaman pohon dan penghijauan. Jadi kesimpulan yang dapat kami temukan yaitu pencemaran udara di Semarang itu berdampak negatif terhadap kualitas hidup penduduk. Nah, upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengurangi pencemaran udara dan mewujudkan lingkungan yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aku Sonia. Baiklah, tadi diskusi sudah selesai, kemudian presentasi juga sudah selesai. Luar biasa bagi kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, karena waktu sudah mau selesai, maka kita buat kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Jadi di antara kalian adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bapak. Silakan. Siapa namanya? Maria. Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang kita dapatkan yaitu pencemaran udara di Semarang menjadi masalah yang cukup serius, terutama akibat emisi kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah, dan kegiatan konstruksi. Hal ini berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan manusia seperti menyebabkan penyakit ISPA. Mungkin itu, Pak. Beri tepuk tangan untuk Korea. Kesimpulan dari Korea sudah bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini,
pencemaran udara di Semarang menjadi masalah serius, terutama akibat emisi kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah, dan kegiatan konstruksi. Hal ini berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan manusia, seperti menyebabkan penyakit ispa. Itu saja dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah dan dampak pencemaran tanah bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Jadi kalian bisa membaca artikel, jurnal, atau melihat video dari YouTube untuk referensi pembelajaran. Baik, Pak. Dari pembelajaran hari ini, menurut kalian apakah pembelajarannya menarik? Menarik. Menarik gimana? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Silakan, Pak. Tadi kan pembelajarannya ada gamenya ya berupa snowball, jadi kayak nggak monoton gitu, kayak misal bapaknya ngelempar, habis itu dia berarti yang kena yang menangkap itu berarti kayak dia yang naik juga atau menjawab urusan masalah Pak. Mungkin itu saja. Menurut saya juga menarik Bapak. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Iya nggak apa-apa. Iya, apa sih? Iya. Tadi kan pakai menarik ini kan kenapa sampai sih? Atau kalian guys, oke baik, terima kasih untuk Aku. sampai ini sampai ini mereka. Ayo, Ini aduh apa ada? apakah pembelajaran pada hari ini menarik? Menarik gimana dan bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan, Panes. Saya akan belajar Pak. Panes, silakan. Oh iya. Baik, jadi siswa untuk materi pembelajaran hari ini itu cukup menarik ya Bapak, karena Bapak kan tadi udah menggunakan game ya, dan game itu berupa snowball kan. Jadi Bapak kayak pembelajarannya tuh tidak monoton. Terus tadi di awal juga Bapak udah cerita kan tentang pencemaran udara. Jadi kayak lebih disangkut pautin lah sama kehidupan sehari-hari. Jadi kayak kita lebih nyambung gitu loh Pak. Jadi pembelajaran ini yang sangat menarik. Baik, terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Panes. Mungkin dari kalian ada yang lain? Jadi menurut saya itu menarik Bapak, karena kita itu bisa tahu kalau udara itu tercemar atau tidak. Dan juga udara yang tercemar itu biasanya diakibatkan karena kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah dan kegiatan konstruksi. Dan hal itu berdampak pada kualitas udara dan kesehatan manusia Bapak, seperti menyebabkan penyakit ispa begitu Pak. Baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah dan dampak pencemaran tanah bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kalian bisa mencari sumber belajar dari artikel, berita, atau video YouTube untuk pembelajaran yang akan datang. Baik Pak. Dan saya akan membagikan bahan bacaan untuk kalian membaca di rumah agar lebih mengerti tentang pencemaran dan perubahan lingkungan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari,